Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Nah, pada video kali ini kita akan lanjut belajar HTML ya. Nah, pada video ini adalah merupakan video lanjutan dari video ketiga, yaitu video tentang pembuatan format dan halaman ya di HTML. Nah, di video ini kita akan lanjut yaitu pembuatan daftar ya, daftar yang ada di HTML. Nah, untuk pembuatan daftar itu sini kita bagi menjadi beberapa topik, yaitu nanti kita akan membuat daftar dengan menggunakan UL ya. Lalu yang kedua kita membuat daftar menggunakan UL. Nah, bedanya apa? Kalau UL itu kita membuat daftar dengan menggunakan simbol. Nah, kalau teman-teman pernah membuka sebuah website, ada simbol bulat hitam ya, itu menggunakan UL. Nah, tapi kalau OL itu kalau misalnya teman-teman pernah lihat soal dengan pilihan ganda, misalnya 1, 2, 3 A, B, C, D, nah itu menggunakan OL. Nah, kita akan coba membuat seperti itu teman-teman ya di video ini gitu ya. Baik, seperti biasa kita buat file baru ya. Kita buat file baru. Di sini kita coba ganti dulu ya. Kita coba di sini ganti dengan HTML. Kita buat. Nah, kita hapus. Untuk judulnya kita buat penggunaan daftar di HTML. Oke, kita simpan. Di sini kita simpan di belajar HTML, kita bikin daftar ya, daftar. Nah, di sini kita buat juga filenya adalah sama, kita buat indeks saja, indeks. Nah, oke, ini kita close. Nah, di sini ya, di sini kita akan membuat daftar. Misalnya di sini saya akan membuat sebuah kalimat ya. Yang pertama kita bikin judul dulu ya, kita menggunakan H1. Kita bikin teks di sini untuk subjudul berikut saya akan membuat kalimat Universitas X memiliki, misalnya memiliki beberapa program studi unggul ya, misalnya seperti itu, unggul yang memiliki kompetensi di bidang komputer, misalnya seperti itu ya, di bidang komputer dan sains. Oke. Nah, untuk judulnya bukan ya, kalau judul ini terlalu besar, saya buatkan ini untuk paragraf saja. P ya, untuk paragraf. Untuk judul headingnya K1 kita buat berita hari ini misalnya. Oke. Nah, ini untuk judul ya, ini untuk kalimatnya kita akan buat daftar ya. Kita akan buat di sini adapun daftar program studi yang dimaksud adalah. Nah, kita akan bikin di sini daftarnya menggunakan ini ya teman-teman, menggunakan UL dulu yang pertama. Nah, untuk pembuatan UL itu cukup teman-teman masukkan sintak UL. Nah, secara otomatis dia akan muncul. Nah, teman-teman tinggal enter supaya lebih kelihatan rapi. Nah, di dalam UL itu kita butuh namanya LI. Jadi UL ini sebagai untuk daftarnya gitu ya. Kalau LI nya itu nanti sebagai simbol si
simbol-simbolnya teman-teman, simbol-simbol yang untuk pilihannya. Di sini kita bikin LI ya. Misalnya untuk prodinya yang pertama adalah teknik komputer, misalnya teknik komputer. Yang kedua linya teknik informatika dan komputer. Lalu di sini LI software engineering misalnya. Lalu kita bikin 4 dulu ya teman-teman. Di sini kita bikin sistem komputer. Nah, jadi di sini nanti kita akan bikin 4 daftar prodi. Untuk UL ini adalah daftarnya, sedangkan kalau D-nya ini adalah pilihannya yang menggunakan simbol hitam tadi. Nah, sekarang kita coba jalankan. Tadi filenya itu ada di daftar, kita coba running. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Universitas X memiliki beberapa program studi yang memiliki komputer dan science. Nah, jadi ada pilihan seperti ini gitu ya. Oh, ini ada tanda, ini ada kesalahan, sorry. Nah, ini kita hapus. Oke. Nah, jadi untuk UL dengan LI itu seperti ini teman-teman, bikin daftar. Nah, bagaimana kalau penggunaan yang OL? Nah, yang OL itu hampir sama gitu ya, hampir sama penggunaannya, hanya saja untuk yang OL itu kita tidak menggunakan tanda simbol hitam seperti ini, tapi dia lebih menggunakan simbol huruf ya, atau nilai angka. Ada alfabet, ada huruf kecil, Romawi, dan angka. Nah, untuk sintaknya ya, sintaknya itu agak berbeda dengan yang menggunakan UL. Nah, di sini kita coba ganti. Misalnya di sini kita bikin baru ya, kita bikin baru untuk yang OL. Untuk yang OL-nya buka OL gitu ya, OL kita buat di sini OL. Nah, supaya kelihatan gitu ya, supaya kelihatan misalnya prodi ini tadi kan kita melakukan daftarnya seperti ini ya, hanya pilihan saja, tidak ada urutan. Nah, kalau seandainya kita membuat urutan menggunakan OL, jadi OL-nya kita bisa masukkan di sini tipe. Nah, misalnya kita mau bikin alfabet dari A, B, C yang huruf besar, jadi kita buat di sini adalah huruf besar A gitu ya. Kita mulai dari A, lalu di sini kita bikin untuk pilihannya sama, kita tetap menggunakan li ya. Nah, kita tetap menggunakan li. Nah, untuk di sini kita copy paste saja, kita bikin sama teman-teman. Nah, gitu ya, kita bikin sama. Nah, kita simpan, kita lihat bedanya, kita refresh. Nah, jadi kalau yang di atas itu dia menggunakan pilihan simbol hitam, kalau yang di bawah itu menggunakan alfabet A dan B. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pilihan A, B, C, D ini menggunakan huruf kecil ya, jadi kita tinggal sesuaikan saja, misalnya huruf kecil A gitu ya. Jadi kita refresh ya, dia akan menyesuaikan alfabetnya, apakah huruf besar atau huruf kecil. Kalau seandainya menggunakan angka gitu ya, berarti kita cukup tuliskan 1 saja, 1. Kita refresh. Nah, 1, 2, 3, dan 4. Kalau misalnya kita menginginkan dia menggunakan angka Romawi, berarti kalau menggunakan Romawi ya, tinggal kita masukkan angka Romawi 1 misalnya ya, sama caranya. Nah, seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan gitu ya. Kita buat saja di sini A, kita kembalikan ke semula. Nah, jadi seperti itu. Kalau yang di atas kita menggunakan UL dan li, itu adalah pilihan menggunakan simbol bulat hitam seperti ini. Kalau yang menggunakan OL itu adalah
menggunakan alfabet ya, daftar alfabet gitu. Itu perbedaan dari OL dan UL teman-teman. Jadi teman-teman sudah bisa merasakan perbedaannya gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat subdaftar gitu ya. Subdaftar. Nah, misalnya nih di misalnya di teknik komputer ya. Di teknik komputer itu kita mau buat pilihan lagi gitu ya. Ada sub pilihan lagi. Nah, bagaimana seperti itu? Ya, jadi kita akan membuat sub pilihan ya, sub pilihan misalnya misalnya kita coba yang ini dulu ya. Kita coba yang ini di teknik komputer. Kita akan membuat sub pilihan. Jadi kalau misalnya di sininya kita buat lagi untuk teknik komputernya ada pilihan lagi nih. Berarti kita buat di sini berarti kita bikin UL lagi nih teman-teman. Kita bikin UL lagi. Nah, kita bikin UL lagi di sini. Karena kita mau buat sub pilihan ya. Nah, kita akan buat sub pilihan lagi gitu ya. Jadi ada pilihan, ada sub pilihan lagi gitu ya. Nah, UL. Nah, di sininya kita buat lagi di dalam UL itu ada li lagi. Itu. Nah, jadi di sini teknik komputer misalnya lebih fokus ke misalnya ya merancang aplikasi gitu ya misalnya. Terus mendesain sistem. Nah, misalnya seperti itu ya. Kita coba satu dulu. Nah, jadi kalau misalnya kita buat seperti ini, maka dia akan muncul. Nah, ada pilihan seperti ini teman-teman. Ada subjudul. Nah, jadi kita bisa buat seperti itu. Ada judul, ada subjudul lagi. Nah, itu adalah menggunakan sama ya, menggunakan di atas. Hanya bedanya kalau subjudul dia bukan warna hitam lagi, tapi dia ada warna putih kayak gini gitu. Nah, itu adalah pembuatan untuk subdaftar, namanya subdaftar. Oke, jadi seperti itu. Nah, kira-kira bisa nggak kalau daftarnya itu menggunakan gambar nih ya. Kalau tadi kan kita menggunakan ini ya, menggunakan UL ya, UL dan li. Nah, tapi hasilnya itu menggunakan simbol seperti ini. Nah, bagaimana kalau daftarnya itu menggunakan gambar? Nah, untuk daftar menggunakan gambar, sintaknya kita tidak menggunakan UL atau OL, tapi kita menggunakan DL namanya. Nah, di sini ada DL. Nah, jadi UL ini untuk daftar ya, menggunakan simbol hitam ya. Kalau yang ini daftar menggunakan alfabet ya, huruf Romawi gitu ya, Romawi, angka ya, boleh seperti itu. Nah, kalau yang ini daftar menggunakan gambar. Nah, jadi kalau misalnya menggunakan gambar, kita perlu menyiapkan gambar di sini. Nah, contoh kita menggunakan yang ini aja ya, merancang aplikasi. Nah, di sini kita siapkan beberapa gambar misalnya. Saya siapkan, cari dulu gambar yang ada nih. Mana ya? Saya coba di picture. Saya ambil gambar misalnya mana ya? Nah, ini aja ya. Saya coba ambil gambar yang mana ya? Ini aja deh, Google ya. Sorry, yang nah ini ya. Kita coba yang ini saja.
kita copy, kita pindahkan gambarnya ke folder yang sama di tempat file belajar HTML, daftar. Kita pastikan gambarnya di sini. Nah, kita ganti saja namanya itu logo. Nama filenya adalah logo ya. Ini tipe gambarnya PNG, jadi nanti kita sesuaikan ya. Nah, di sini kita ganti nih ya. Karena kita tidak menggunakan UL dan OL lagi ya, kita menggunakan DL. Nah, jadi di sini kita buat ya, kita menggunakan DL. Jadi sintaksnya itu adalah DL ya. DL. Nah, seperti ini. Di dalam DL-nya kita menggunakan DD. Nah, jadi kalau tadi ada OL, itu ada li. Kalau OL ada li sama ya. Tapi kalau DL, daftar menggunakan gambar, kita tidak menggunakan li lagi, tapi kita menggunakan DD namanya. Kita menggunakan DD teman-teman. DD. Nah, DD. Nah, di sini kita masukkan gambar ya, sama kayak di video sebelumnya, IMG SRC ya, IMG SRC. Jadi kita tetap masukkan link gambarnya gitu ya. Link gambarnya tadi nama filenya adalah logo, berarti kita bikin logo, nama filenya logo, format gambarnya adalah PNG gitu ya. Misalnya di sini kita bikin teksnya daftar 1. Oke, kita copy saja gambarnya, kita menggunakan file yang sama. Di sini kita ganti daftar 2, kita ganti lagi daftar 3. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, gitu ya. Ini hasilnya teman-teman, daftar 1, daftar 2, dan daftar 3. Nah, ini kan gambarnya memang menyesuaikan gambar asli ya ukurannya. Saran saya ketika nanti menggunakan daftar gambar itu teman-teman bagusnya gambarnya icon yang lebih kecil gitu ya. Icon yang lebih kecil. Nah, sebenarnya bisa juga kita rubah ukuran gambarnya, tapi lebih bagus gambarnya itu sudah ukurannya kecil, jadi kita tidak perlu mengubah-ubah ukuran gambarnya. Nah, ini contoh sebagai daftar gambar ya gitu ya. Oke, jadi videonya cukup sampai di sini untuk pembuatan daftar ya di HTML. Untuk video berikutnya kita akan lanjut menggunakan tabel ya, penggunaan tabel di HTML. Baik, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.